نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة من أهل الجنة. Dari Pekanbaru ke Pulau Meranti, sampai di Meranti pergi lagi ke kota Kerinci. Jalannya pun tak tahu macam mana tuh. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insya Allah bisa berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ujung-ujung nampak itu. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Insya Allah Bapak Ibu menjadi ahli syurga. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intizarus salah fadhalika ribat, fadhalika ribat, fadhalika ribat. Menunggu waktu salat itu adalah jihad, kata Nabi. Alhamdulillah kita salat subuh sambil menunggu waktu sholat suruh, maka insya Allah termasuk jihad. Apa tanda orang yang berjihad? Orang yang berjihad itu hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Maka kalau kita lihat, Ustaz, kenapa anak-anak Palestina itu berani dia menghadapi tank-tank tentara Israel, anak-anak kecil berani dia, tak bawa senjata, pakai batu ya. Kok berani mereka? Karena mereka yakin itu adalah jihad. Orang yang berjihad tenang, itu ciri. Kita mengaji ini adalah jihad. Maka orang yang mengaji itu tenang. Saking tenangnya kadang menunduk dia. Itu tenang. Tenang tingkat tinggi itu. Maka alhamdulillah kalau ada pengajian datang. Kenapa? Karena dia adalah jihad. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Kemudian memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga dan para sahabatnya.
Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Hati sehat? Alhamdulillah. Ibu hati sehat Bu? Nggak ada yang sakit hati subuh nih? Nggak ada. Kalau subuh-subuh udah sakit hati udah payah. Baru lagi subuh udah sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita melanjutkan tentang ta'awuz dan basmalah. Ini udah kemarin ya, ta'awuz dan basmalah. Nah, kita ulang sedikit di poin ini. Bab ta'awuz, bab basmalah. Ini dalilnya umum. Maka dia berlaku untuk apa saja, kapan saja boleh dibaca. Saya pernah jumpa, misalkan ada orang yang membaca ta'awuz, a'udzubillah. Kapan dibaca ya? Dia baca sebelum dia sholat. Dia baca sebelum dia sholat. Artinya sebelum takbir dia baca a'udzubillah. Itu boleh atau tidak Ustaz? Dalilnya umum. Kapanpun dia boleh baca. Mau dia baca sebelum sholat, boleh. Dia baca setelah sholat, boleh. Dia baca ketika sholat, boleh. Itu kalau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini umum. Kalau dalam fikih dalil-dalil umum berlaku untuk apa saja. Kemudian, nah ini yang hari ini kita bahas, mengangkat tangan. Jadi orang kalau sholat dia angkat tangannya ketika takbir. Oke. Ini cara mengangkat tangan. Ada yang bisa baca? Kalau ada yang bisa baca ya saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh. Tapi jumponya di sana dulu. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, gimana cara mengangkat tangan? Inilah ada caranya. Yang atas, Imam Hanafi, Asy-Syafi'i, Hambali. 3 ulama yang memakai mengangkat tangan ketika takbir di posisi yang warna merah saja. Hiyal udhunaihi. Hiyal udhunaihi. Hadis ini dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hajar melihat Nabi salat dan Nabi rafa yadayhi. Nabi angkat tangannya, dakhala fi shalah, ketika dia memulai salat, wa qabbara, dia bertakbir, wa saffahuma, dia letakkan dua tangannya, hiyal udhunaihi. Oh, yang warna merah itu hiyal udhunaihi, artinya apa? Sampai ke telinga. Jadi ngangkat tangan di 3 mazhab, Allahu Akbar, di telinga. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai di telinga itu diajari lagi caranya. Ini jempol ini kena daun telinga. Pinggiran ini telunjuk itu kena di atas. Jadi takbirnya begini. Kalau mau sampai telinga. Yang takbirnya mau mengangkat tangan sampai telinga, caranya nih. Bukan begini. Bukan juga begini, apalagi ke atas begini. Nah. Dia di telinga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mazhab Malikiyah, dan pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'iyah. Ibnu Umar
radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi hudhu mankibaihi idza iftataha as-salah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudhu mankibaihi, pundak. Jadi takbirnya sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang mana yang betul cara takbirnya? Di cara takbir ini yang mana yang betul? Yang begini atau yang begini? Dua-dua ya, betul nggak? Dua-dua ya betul. Yang tak betul tuh yang tak sholat. Ada pendorong. Itu dia belajar ilmu dalam tuh. Jadi Allah, kalau mau pundak Allahu Akbar, atau di telinga Allahu Akbar. Dah, dua itu aja. Ya. Boleh enggak kami pakai kedua-duanya? Gimana cara pakai kedua-duanya? Karena ada begini bahasanya, Ustaz, kami mau sholat yang hadisnya sahih semua. Sholat kami, gerakan kami, bacaan kami, hadisnya sahih semua. Lalu pertanyaannya, gimana caranya supaya yang kami lakukan dalam sholat itu hadisnya sahih? Inilah ya contohnya. Kalau kita mau beramal pakai hadis sahih, ini dua-dua ya dibuat. Yang ini dibuat, ini dibuat. Maka sholat kita pakai hadis sahih namanya itu. Karena kalau cuma satu saja, kita pakai yang ini. Ustaz, kami mau pakai yang ini. Artinya apa? Sampai di telinga. Pertanyaannya, kenapa tak pakai yang ini? Ini hadis sahih juga. Tak bisa kita jawab. Atau, Ustaz, kami mau pakai yang di sini. Kenapa tak pakai yang ini? Sedangkan ini hadisnya sahih. Ini juga sahih. Kami pakai yang ini. Kenapa tak pakai yang ini? Maka orang yang begini, jangan anggap ini yang paling sahih. Yang ini juga sahih. Yang tak sahih yang mana? Yang tak sahih itu yang tak sahih. Jadi gimana caranya? Pilihlah salah satu. Maka nanti kajinya, itulah keutamaan mengikut mazhab. Kalau perempuan, untuk ibu-ibu disarankan oleh mazhab kita, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, itu di sini. Kalau untuk ibu-ibu, ya, itu sepakat. Untuk ibu-ibu ulama kita tidak ada beda. Dia di sini. Yang beda itu laki-laki, Pak. Kalau laki-laki ada yang ini, ada yang ini. Beda. Laki-laki itu beda. Maka jangan harap laki-laki itu sama. Kecuali ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, semua laki-laki sama. Nah, beda. Tidak sama semua laki-laki. Kalau ibu-ibu, pundak. Kenapa di pundak? Karena kalau sampai telinga, sulit. Apalagi pakai telukung, kan? Dan telukung ibu tidak boleh berkibar-kibar ya, Bu. Nah, di situ nanti beda gerakan laki-laki sama perempuan. Salat itu ada yang sama antara laki-laki dan perempuan, ada yang beda. Kalau kami laki-laki, tangan kami ke depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke depan tangan kami ngangkatnya. Kalau ibu jangan, ibu dia narik ke dalam. Kalau mau sampai telinga, mau ruku, bangkit. Jadi telukung itu tidak berkibar dia seperti itu telukung.
Kalau ada yang berkibar-kibar telkungnya, nasihati dia. Ya, tapi nasihatnya siap sholat. Jangan pas sholat dinasihati. Salah bu. Mana yang salah? Tidak boleh gitu dong. Kata yang satu, lagi sholat. Itu sama dengan kasus khutbah Jumat. Awak dah naik khutbah, dah khatib, dah di mimbar. Ketika ceramah, sampaikan khutbah, ada bapak-bapak yang ngajak ngomong. Kata bapak yang diajak ni, tak boleh ngomong kata dia. Awak nengok sama saja. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, silakan pilih yang mana mau kita pakai. Pundak, betul. Yang telinga sahih Ustaz, sahih lah riwayat Imam Muslim. Yang sampai pundak riwayat Imam Muslim. Sehingga kita tidak boleh masuk ke ranah yang mengakui hanya kita yang benar, di luar kita salah. Itu tak boleh, Pak. Ini fikih, bukan akidah. Kalau fikih tak boleh dia checklist silang, tak boleh. Kalau fikih ya, fikih itu dia boleh checklist, baru silang. Jadi jangan checklist silang. Yang begini kita checklist, Allah Akbar. Yang begini kita silang, tak boleh. Itu juga dari Nabi. Tapi jangan ditambah-tambah lagi. Macam tadi ada tambah-tambahan. Kalau udah begini, Allahu Akbar, langsung. Tidak ada tambahan gerakan. Tak boleh kita macam-macam. Allah. Kalau sampai telinga, Allah. Tak boleh. Karena hadis itu irsal yadain, langsung. Dan jangan juga terlalu semangat, Pak. Allah. Aduh, dari atas turun ke telinga dia. Oh, dari atas turun. Harusnya kan dari bawah. Ini telapak tak boleh rapat, dia renggang. Tak boleh renggang betul, dia biasa. Ya, itu cara mengangkat tangan. Bapak ibu yang mana bapak ibu pilih boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia ada dua, di sini satu, sini satu. Jadi silakan, kami mau pakai yang ini Ustaz, boleh. Tidak ada masalah untuk mengangkat tangannya. Oke, sekarang Bu. Kemudian kapan saja dia mengangkat tangan? Angkat tangan ini, Pak, semuanya itu tidak rukun, sunnah. Takbiratul ihram wajib, ngangkat tangannya sunnah. Jadi jangan sempat takbiratul ihramnya tidak dibahas, ngangkat tangannya dibahas. Untuk takbiratul ihram, apa lafaznya? Allahu Akbar. Ada yang berbeda, Allahul Akbar. Boleh ada papan tulis itu, Ustaz? Allahu Akbar. Satu boleh. Allahul Akbar boleh. Itu lafaz takbiratul ihram, diizinkan. Yang tak boleh itu Allahu Akbar, itu tak boleh. Masih ingat di lafaz iqamah yang dulu kita bahas? Pada qamatis salah, pada qamatis salah, betul Pak? Pada qamatis salah, tu pada qamatis salah, salah.
Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Betul. Allah Akbar. Boleh. Allahul Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Salah. Bisa? Nampak salahnya di mana Pak ya? Ini walaupun suara agak serak. Nah kalau serak gini ingat saya sama almarhum Pak Ustaz Arifin Ilham. Tapi serak beliau itu sedap awak dengar ya. Kalau serak awak ini serak becek. Jadi jangan sempat lafaz ya. Allahu Akbar. Salah. Ya. Tak boleh. Dia sudah berhenti di lafaz ha. Allahu Akbar. Kalau dia mau berhenti, berhenti. Allah Akbar boleh. Atau disambung Allahu Akbar boleh. Ini dia sudah berhenti, dia mengulang, tapi mengulang dari hu. Allahu Akbar, itu yang tak boleh. Angkat tangannya sunnah, tidak wajib. Kalau ditranslitkan dia ke Indonesia, nah itu yang harus agak hati-hati kita, Pak. Translate ke Indonesia, Arab ke Indonesia, ya itu hati-hati. Karena takutnya artinya salah. Lafaz insya Allah, lafaz syukur, lafaz amin. Nah itu tulisannya harus benar. Nanti insya Allah ada waktu kita bahas itu. Jadi kalau takbiratul ihram dia rukun, ngangkat tangannya sunnah. Takbiratul ihram siapapun harus takbir. Masbuk harus takbir. Dia masbuk nih, tetap harus takbir. Allahu Akbar. Baru dia ikut imam. Jangan langsung ikut imam, tak boleh. Imam ruku, dia ruku langsung tanpa takbir, tak boleh. Karena takbiratul ihram rukun yang tak bisa tinggal. Al-Fatihah rukun bisa tinggal, tapi takbiratul ihram rukun tak bisa tinggal. Jadi kalau kita lari-lari juga, karena ada model orang lari-lari dia mau sholat tuh, pas iqamah masih tenang dia jalan. Imam baca Al-Fatihah masih tenang dia jalan. Ketika imam baca Qul huwallahu ahad baru lari dia. Lari. Sampai di sini imam ruku, dia dapat kaji. Kalau dapat ruku, dapat 1 rakaat, maka ruku dia langsung. Tak boleh. Harus takbiratul ihram. Masih syukur dia di sini ruku ya Pak. Takut awak di situ dia ada ruku. Begitu di sendalnya dia lepas, langsung ruku dia. Mesti berjalan dia. Allah. Jadi takbiratul ihram tak boleh lepas. Imam ruku, awak baru datang, langsung Allahu Akbar, baru Allah. Ruku. Itu kalau imam ruku. Tapi kalau imam sujud, masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud tanpa ngangkat tangan, langsung aja. Allahu Akbar, langsung. Tapi kalau imam ruku, Allahu Akbar, ya. Kalau sujud tidak ada angkat tangan, satu aja. Nah di situ bedanya nanti ketika kita dapati imam posisinya. Kalau ruku kita ngangkat tangan, kalau tidak tak perlu ngangkat tangan, langsung saja sujud. Kalau dia masuk, shop langsung. Tidak ada takbiratul ihram, batal salat. Maka dia harus dapat takbiratul ihram. Dan pastikan dapat ruku sama imam, tidak selisih. Tidak begini. Kalau begini tak dapat.
dia harus ada yang bersedia. Kita praktek. Subuh hari ini kita buat praktek. Satu orang jadi makmum yang masbuk. Ada yang bersedia satu kosong. Ini yang dinamakan dapat takbir. Oke, Prof jadi imam ya, tak mungkin nak jadi imam. Tak boleh. Nanti Prof baca aja inna atainakal kautsar, habis itu Prof rukuk langsung. Langsung ya. Allahu akbar. Langsung baca surah saja. Langsung rukuk saja. Nah, baru saya datang Allahu akbar, Allahu akbar. Begini dapat Pak rukuk. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Ini dapat. Yang kedua, Prof rukuk. Boleh rukuk Prof. Allahu akbar. Saya datang. Prof bangkit. Sami Allahu liman. Saya begini. Nah, itu tak dapat. Ya, boleh diulang Prof. Allahu akbar. Saya datang. Saya lari-lari. Begitu saya mau, Prof sudah berdiri. Oke, Allahu akbar, rukuk Prof, boleh, siap. Habis itu bangkit Prof, sami Allah, saya bangkit. Itu tak dapat. Hebatnya lagi, sekali lagi Prof ya, ini sehat betul kita hari ini Prof. Prof bangkit, sami Allah liman hamidah. Saya datang, saya rukuk, saya tegak. Ini tak dapat. Nah, oke, jazakallah khair Prof. Sehat kami hari ini. Jadi intinya dapat dia rukuk sama baru dapat rakaat. Kalau selisih tak dapat. Apalagi imam udah bangkit, awak baru rukuk, tak dapat. Dan tidak ditinggalkan takbiratul ihram. Insyaallah. Allahumma shalli ala. Oke. Diangkat tangan, kapan saja dia disunnahkan mengangkat tangan. Nah. Ini ada yang mengangkat tangan itu sekali saja. Sekali itu aja dia mengangkat tangan. Itu mazhab Hanafi dan Maliki. Kapan dia mengangkat tangan? Hanya di takbiratul ihram. Setelah itu tidak ada mengangkat tangan. Allahu akbar. Dah ada angkat tangan lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbali, angkat tangan itu 4. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, bangun dari tahiyat awal. Ini mengangkat tangan. Tak boleh dikorupsi ya. 3 aja boleh tak Ustaz? Tak boleh. 3 tak boleh. 2 boleh lagi, tak boleh. Jadi yang boleh berapa Ustaz? 1 boleh. 2 jangan. 3 tak boleh. 1 boleh. 1 boleh ya? Boleh 1 Pak? Boleh 1 Bu? Boleh. 2 boleh? 3? Ustaz kenapa 1 aja Ustaz? Jadi ingat kami 2024 terserah. Mau ingat mau tidak? Tapi insyaallah 1 pilihan gitu. 1 boleh, 2 ya, 3 tidak boleh. Yang boleh 1. Jadi 1. Takbiratul ihram saja. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanbali 4.
Cuma saya ingin sampaikan caranya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mengangkat tangan di 4 tempat, maka istiqomah. Ini hari ini Pak, udah suara kurang jelas, tambah lagi. Di atas diserang, di bawah diserang. Empat tempat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, mau ruku. Allahu Akbar. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Tegak dulu, baru takbir. Sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh dia sambil Sami Allahu liman hamidah. Baru dia ketiga tegak. Yang keempat, tahiyat awal tegak. Allahu Akbar. Posisi takbir, angkat tangan, semua posisi berdiri. Tidak ada posisi duduk. Allah. Semua tegak. Allah. Tidak ada. Posisinya berdiri. Dan tadi bahasanya apa? Istiqomah. Istiqomah. Jangan sempat. Allahu Akbar. Pas mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Sampai di sini itu. Itu namanya tidak istiqomah. Takbiratul ihramnya di pundak, Allahu Akbar. Mau ruku di pundak, Allahu Akbar. Bangkit juga di pundak, Sami Allahu liman hamidah. Jangan berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Diangkat sedikit saja, tak boleh. Kalau di telinga, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Pas, tak berubah. Jangan sempat Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Di sini posisi, tak boleh. Ya. Kalau di telinga, 4 tempat di telinga. Kalau di pundak, 4 tempat di pundak. Jangan Allahu Akbar. Pas mau ruku, bangkit. Allah. Sebelum kita lanjut di posisi tangan, ya, ada yang ingin Bapak Ibu tanya, boleh. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa. Oh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya boleh.
cukup. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana posisi tangan? Di mana letak tangan itu? Ini. Oh, sorry. Posisi tangan Imam Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Hanafi sama Hambali posisi tangannya setelah takbir diletakkan di bawah pusat. Dia begitu. Allah Akbar. Ini yang santai dah. Allah. Imam Hanafi sama Imam Hambali, ya. Dua ulama kita, mazhab kita itu mengajarkan mengangkat tangan dan diletakkan posisinya di bawah pusar. Ini pusar, ini. Dan ini banyak dibuat oleh imam-imam, para imam besar itu. Allah. Jadi nyantai deh. Ya. Nampaknya lebih santai di bawah pusar. Hadisnya, ini pendapat ulama. Kalau hadisnya deh. Min as-sunnati wadu'ul yamin ala shimal tahta sarratin. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan Rasulullah, wadu'ul yamin ala shimal, tangan kanan di atas tangan kiri, tahta sarratin, di bawah pusar. Jadi posisi tangan sedekat dan di bawah pusat. Itu letak tangan. Ya. Yang kedua, antara pusar dan dada di tengah. Ini dada, ini pusat di tengah-tengah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i, tangan setelah dia sedekap, letakkan dia di antara dada sama pusat. Allahu Akbar. Ini genggam. Ini genggam. Tangan tadi. Bukan begini ya. Ini dia. Nah. Ini dada, ini pusar. Inilah posisinya. Ada pendapat yang kedua, kalau kita baca fikih-fikih Syafi'i itu, yang kedua yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i, dia ke kiri, miring. Allahu Akbar. Dia ke kiri. Itu ada. Yang mau ke kiri boleh. Tapi kalau ke kiri, ini siku masuk ke dalam. Jangan dilentangkan begini. Allah Akbar. Kalau begini, kasihan kawan di samping. Boleh. Kena kawan di samping. Miring yang ada. Kenapa? Kok siku? Jadi, kalau mau miring ke kiri, boleh. Ya. Oh, ini Pak. Ini dah. Okay. Bismillah. Allahu Akbar. Mulai. Begini. Tapi jangan begini ya. Karena kasihan di samping, tak boleh. Jangan ambil jatah orang. Ini.
Apa yang membuat ini boleh? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dia sholat dan posisinya itu ke kiri dari badannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i meyakini hati itu di sini, maka kalau sholat hati itu dipegang, biar dia ikut sholat juga. Hati itu organ yang paling mulia, dipegang dia, diajak dia sholat. Itu mazhab Syafi'i. Jadi hati itu letaknya di mana? Di sini, bukan di sini. Tapi ada orang bilang sakit hati, sakit hati. Ini bukan sakit hati, ini sakit salah tempat dong. Sakit hati saja, sakit hati. Nah, ada sakit hati situ. Itu sakit jantung, bukan sakit hati. Wa yarfa yadayhi idza kabbara huduman kibir wa ya'khudhu qu'ahu aysar bi kaffil yamin yumna wa yaj'alaha tahta sadri. Qu'ahu aysar, nih pergelangan tangan kiri, di kaffil yumna, telapak tangan kanan pegang. Jadi sholat ini jangan begini. Udah begini, enak sholat nih Ustaz. Gimana? Allah. Imam tuh mau baca Yasin, mau baca Ar-Rahman, terserah. Yasin kata imam tuh, terserah. Awal tak boleh. Dia pegang. Satu, lihat ini sama ini, atau digenggam. Nanti ada yang begini, Pak. Ini boleh. Yang tak boleh kayak gitu begini. Udah begini seluruh. Jangan. Ini pendapatnya, dan ini ulama-ulama ya. Kemudian ada yang kita lihat begini. Allahu Akbar. Ini mungkin kalau sholat tahajud, sholat subuh. Kenapa begitu? Dingin loh. Yang begini ada apa mazhabnya? Maliki sama Hanafi. Yang begini Syafi'i. Yang begini, inilah dia. Dia tidak mazhab, ya. Ini harus dulu. Dia tidak ikut ulama mazhab. Ini dah. Yang banyak dipakai itu, kalau dia tangannya di dada begini, itu As-Syaukani sama Al-Bani. Dalam fikih sholat mereka, yang mereka buat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini loh. Tapi kalau bapak ibu tanya, ada mazhabnya, nggak pakai mazhab, nggak ada mazhabnya. Jadi dari mana itu? Ini dia, dari tulisan-tulisan ulama. Ada tulisan Syekh Nasruddin Albani namanya. Dia buat buku, Pak. Judulnya Sifat Salat Nabi. Sifat salat Nabi, dalam buku yang beliau tulis, sedekapnya itu di dada. Itu posisi sedekap. Kalau ditanya, betul enggak cara itu? Kalau dia ikut Albani, dia yakin itu betul. Tapi kalau dia ikut mazhab,
itu tidak dikaji dalam mazhab. Jadi, kalau mazhab itu di antara dada sama pusar, kemudian di bawah pusar, dada antara dada sama pusar, yang kedua di bawah pusar, itu aja letak. Itu kalau ikut mazhab. Tapi kalau dia letakkan di dada begini, dia tidak ikut mazhab, tapi ikut pendapat-pendapat ulama. Siapa ulamanya? Inilah salah satu. Itu kalau di dada begini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadisnya. Kan kadang kita tanya, kenapa terjadi perbedaan? Kenapa berbeda dia? Ada yang Allahu Akbar di bawah pusar, ada yang di antara dada dan pusar, ada yang di sini. Hadis yang digunakan sama. Nah, balik ke sini ya. Kenapa Imam Abu Hanifah meyakini kalau tangan posisinya di bawah pusar? Ini hadisnya. Lalu timbul pertanyaan kita, kenapa Imam Syafi'i tidak mengikuti hadis ini? Kan begitu. Coba Imam Syafi'i ikut hadis ini, pasti Imam Syafi'i berpendapat di bawah pusar juga. Coba ulama-ulama yang lain ngikut hadis ini, pasti semua cara sholat kita ini sama, di bawah pusar. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kemarin udah dikaji juga ya. Sebab ulama kita berbeda pendapat. Apa sebabnya? Masih ingat? Sebab ulama kita berbeda pendapat. Ada kaji kemarin? Udah? Sama Ustaz apa mungkin enggak? Belum. Sebab ulama kita berbeda pendapat itu berbeda dalam menerima hadis. Hadisnya sama, tapi ada yang menerima, ada yang tidak. Itu satu. Yang kedua, hadisnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Ini hadis dipakai oleh Imam Hanafi sama Imam Hambali, memakai hadis ini. Kenapa Imam Syafi'i tak pakai, Ustaz? Coba kalau Imam Syafi'i pakai, kan begini juga takdirnya. Kenapa Imam Syafi'i tak pakai ini? Dua Imam Syafi'i menilainya. Yang pertama, hadis ini dhaif menurut Imam Syafi'i. Hadis ini dhaif menurut Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i tak pakai hadis dhaif untuk ibadah. Imam Syafi'i pakai hadis dhaif untuk meningkatkan dan menambah amal, boleh. Tapi kalau untuk ibadah, Imam Syafi'i tak pakai. Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i itu Ustaz, hadisnya dalam sholat banyak yang dhaif, salah. Justru Imam Syafi'i kalau dalam sholat dia yang paling menolak hadis dhaif. Tapi kalau untuk beramal yang lain, dia pakai hadis dhaif untuk menambah amal. Contohnya begini, Bapak Ibu, kita ada perintah untuk baca La ilaha illallah. Apa perintahnya? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Berarti zikir la ilaha illallah ada. Kemudian ada hadis yang mengatakan siapa yang berzikir di waktu pagi 100 kali,
di waktu sore la ilaha illallah 100 kali, maka tidak akan meninggal dia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca, ternyata hadis itu dhaif. Kita amalkan menurut Imam Syafi'i boleh. Kenapa boleh? Karena baca la ilaha illallah itu ada perintahnya. Masalah dapat atau tak dapat nanti husnul khatimahnya, itu biarlah Allah yang atur. Itu Imam Syafi'i begitu pemahamannya. Tapi kalau untuk ibadah, Imam Syafi'i tolak hadis dhaif. Jadi kalau ditanya, kenapa Imam Syafi'i tak pakai hadis ini? Kata Imam Syafi'i, itu hadis dhaif. Hadis yang jelas-jelas betul itu hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi bukan hanya hadis Bukhari dan Muslim yang sahih. Jadi ada orang begini, semua hadis Bukhari, hadis Muslim sahih, betul, tak salah. Tapi tidak semua hadis yang sahih ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sempat kalau ada hadis-hadis yang lain, apalagi kita baca buku, terus di buku itu ditulis hadis riwayat Ad-Dailami. Siapa Dailami? Itu mirip-mirip nama kawan ayah Dailami. Lalu habis itu kita tolak, Pak. Jangan. Kadang ada orang ini mazhabnya mazhab Bukhariyah. Mazhab Bukhariyah. Kalau Bukhari, ambil. Tapi kalau tidak Bukhari, hadis riwayat Al-Khuzabi. Al-Khuzabi tak pakai. Padahal rumusnya setiap hadis Bukhari sahih, tapi tidak setiap hadis sahih ada dalam hadis Bukhari. Jadi mungkin aja di hadis-hadis yang lain itu ada sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Imam Syafi'i tidak pakai hadis ini? Kata Imam Syafi'i, hadis salah alaman Nabi lin nisa. Ini hadis diajarkan Nabi untuk sholat perempuan. Jadi perempuan kalau sholat itu tahta surah. Itu pemahamannya. Lalu kenapa tidak memakai hadis yang di Imam Abu Hanifah? Mengapa tidak memakai hadis antara dada dan pusat? Karena menurut Imam Abu Hanifah, antara dada dan pusar itu salat yang diajarkan atau yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu khas untuk orang-orang yang bisa meletakkan tangan di atas dada dan pusarnya jadi. Artinya apa? Bagi mereka yang meyakini hadis itu kuat. Tapi kami menilai hadis ini lebih kuat. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi pemahaman saja yang berbeda, hadisnya sama. Kalau gitu kami buatlah semuanya, Ustaz. Gimana caranya kita prakteknya? Bisa enggak, Ustaz, kami sholat semua hadis yang kami pakai hadis yang sahih? Kacau sholatnya nanti, takbirnya melintang begini tadi, Allahu Akbar, sedekapnya pun begini. Kenapa bisa begitu? Ya hadisnya sahih semua. Allah betapa kacau sholatnya. Kami pakai sholat ini pakai hadis sahih. Nah, itulah prakteknya. Jadi payah. Kalau di atas dada, kenapa Imam Syafi'i tidak memakai hadis di atas dada begini? Kan ada hadisnya. Dalam kitabnya banyak. Kenapa Imam Syafi'i tak ajarkan itu? Kata Imam Syafi'i, yang di atas dada itu bukan begini. Yang di atas dada itu ini. Inilah yang dimaksud di atas dada. Ala sadari. Ya.
di atas dada. Di atas dada itu bukan begini menurut Imam Syafi'i, bukan di dada tapi di sini. Inilah yang dimaksud di atas dada. Itu kata Imam Syafi'i. Allahu a'lam. Mana yang betul? Silakan Bapak Ibu amalkan. Yang mana yang mudah? Yang mana yang mudah? Dengan catatan jangan digabung semua. Ya, jangan digabung. Kalau digabung kacau sholat. Allah. Kenapa begitu? Kami gabung semuanya, Zat. Semenjak ngaji fikih 4 mazhab, sholat kami alhamdulillah, Zat. Kami ikut semua ulama. Itu tambah kacau sholat. Bukan tambah selamat, tambah kacau. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aroma yang sudah sampai di sini. Saya tadi nunggu aroma itu sampai di sini. Nah, ini nampaknya sudah sampai. Kalau udah sampai aroma itu selesailah kaji gitu. Ya. Jadi inilah yang akan kita lakukan. Silakan dipilih mau di antara dada dan pusat atau di bawah pusat. Kalau di dada boleh Ustaz, boleh, tapi tidak pakai mazhab. Itu saja beda ya, tidak pakai mazhab. Tapi kalau nanti Bapak Ibu berada di tempat yang di situ orang tidak ada di atas dada begini, janganlah dibuat. Nanti ditarik orang tangan awal. Ya, pandai-pandai saja lah. Satu seluruh jamaah ini semua posisi tangannya di antara dada dan pusat. Letakkanlah juga di situ, biar sama-sama yang lain. Jangan awak berbeda agar dianggap lebih ilmuwan. Tak boleh. Justru akan menimbulkan fitnah. Apalagi di daerah-daerah. Allahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaji kita pada subuh ini. Kita tutup dengan doa. Sebelum berdoa, mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mujibus sa'ilin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatu wassalamu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ya Rahman unsur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, unsurhum nasran azizan, haril masjidil aqsa ila rihabil muslimin, tahir masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma ya Rabb, segala puja, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam sampaikan untuk Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Rabb, kami mohon, kami minta ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Mohon jadikan Palestina negeri yang merdeka ya Allah.
Allahumma ya Rabb, mohon ya Allah, mohon bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah, mohon bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah dari orang-orang yang di Zionis Israel ya Allah. Allahumma ya Rabb, bahagiakan anak-anak Palestina ya Allah, bahagiakan warga Palestina ya Allah. Mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya Allah. Hari esok lebih baik dari hari ini ya Allah. La ilaha illa anta ya Allah. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.